우리한테 이럴 수 있어 이봐. Balik lagi ke Jae-hyuk. Dengan susah payah Jae-hyuk menolong temannya yang terluka. Namun karena radiasi nuklir, dia pun ikut terluka dalam. Direktur ini terlihat mobil pemadamnya mau pulang mengisi air. Isi dengan air laut kan bisa. Dia bertemu seseorang yang melarang penggunaan air laut karena bisa merusak fasilitas nuklir. Bahkan pimpinan dari pemadam kebakaran mengatakan tidak boleh pakai air laut. Keadaan rumah sakit tampaknya banyak pekerja yang mengalami muntah darah akibat radiasi yang terlalu berlebihan. Jae-hyuk juga masuk ke dalam perawatan intensif. Perdana Menteri ini mendapat laporan tentang skala radiasi yang tidak bisa ditutupi lagi. Dia mengatakan jangan sampai ini bocor ketahuan oleh presiden. Karena tingkat radiasi yang semakin tinggi, para pekerja pemadam kebakaran mulai sakit dan berjatuhan. Kondisi semakin parah, bahkan direktur ini juga mulai sakit. Sementara itu di kantor presiden, dunia internasional mulai mengetahui fakta yang terjadi. Karena IAEA telah memasang sebuah detektor monitoring. Semua PLTN seluruh dunia dilengkapi dengan alat ini, dan mereka mengetahui bahwa tingkat cairan pendingin reaktor ini menurun karena ada kebocoran pada tangki penampung cairan pendingin ini. Dan reaktor yang meledak itu hanya dipisahkan oleh dinding semen. Sebanyak 400 ton batangan nuklir direndam dalam cairan pendingin ini dalam tangki nomor 1. Jika tingkat cairan pendingin menurun, begitu batangan bahan bakar tersebut berinteraksi dengan oksigen, maka batang bahan bakar nuklir tersebut akan meleleh, yaitu disebut meltdown. Seperti kasus Chernobyl, apabila meledak, maka ada energi radiasi mematikan yang menyebar ke atmosfer. Seseorang menteri melaporkan bahwa orang-orang Tiongkok, Jepang, Amerika segera kembali ke negara asalnya karena anjuran dari pemerintah mereka. Di tempat evakuasi, para polisi sudah melarikan diri. Namun mereka yang masih terkurung di sini, mereka mendobrak pagar ini dan segera melarikan diri secepat mungkin dengan bus, dan Yeonju juga ikut membantu menyetir bus. Di luar situasi semakin kacau, para dokter, perawat, semua meninggalkan rumah sakit secepat mungkin. Seluruh penduduk segera evakuasi dan diperkirakan 1,5 juta orang akan mengalami cedera karena terpapar radiasi. Di pihak pemerintah, mereka sudah tidak bisa menutupi fakta dari media. Bahkan para aparat, tentara, polisi kabur semua menyelamatkan diri. Semua aparatur negara tidak lagi berfungsi. Jae-hyuk terbangun dari pingsan dan segera mencari HP untuk menanyakan kabar keluarganya. Ternyata Yeonju sedang macet di jalan tol. Dia pun menyuruh Yeonju segera kabur dari tempat itu, dan Yeonju main kasar dengan melawan arus. Ya, situasi darurat apa saja boleh. Sementara itu Jae-hyuk menonton breaking news yang melaporkan parahnya situasi saat ini, dan pemerintah enggan berkomentar. Kerusuhan nasional terjadi, penjaraan supermarket, terminal, pelabuhan, bandara mengalami kelumpuhan. Juga sektor bisnis, saham terus anjlok. Di pihak pemerintah, mereka segera mengumumkan negara dalam keadaan darurat dan mengerahkan militer untuk membantu. Sementara itu, presiden ini terlihat sangat stres karena tidak tahu cara menghentikannya. Direktur ini pun mendapat telepon dari presiden. Karena situasi seperti ini, sekarang baru mau cari tahu. Presiden ini segera melakukan total kontrol tanpa mau didikte bawahannya lagi. Dan dia memberikan perintah kepada para pemadam kebakaran untuk menggunakan air laut dan menonaktifkan reaktor nomor 1. Maka direktur ini dengan amanat dari presiden segera mengajak pemadam kebakaran menggunakan air laut. Ya, kerja jadi lebih efisien. Kini presiden memiliki total kontrol dengan keadaan di PLTN secara live, maka dia bisa melakukan tindakan yang strategis. Direktur ini segera memeriksa keadaan pendingin yang bocor. Terdapat keretakan yang menimbulkan kebocoran cairan pendingin tersebut, sehingga dibutuhkan perbaikan, namun dengan anggota yang lebih banyak. Maka presiden segera mengumumkan bahwa dibutuhkan relawan untuk masuk ke dalam ruang reaktor untuk melakukan perbaikan. Presiden tidak bisa memerintahkan tentara untuk masuk ke dalam karena melanggar HAM. Jae-hyuk mendengar berita ini dengan penuh amarah, mengatakan merekalah yang telah membuat semua malapetaka ini. Sekarang menyuruh rakyatnya untuk memperbaiki. Seorang teman pun ingin segera ke sana,
karena merasa dia adalah teknisi di sana. Namun teman-teman semua menolak, terlalu berbahaya, ini misi bunuh diri. Jae-hyuk mengatakan, memang tidak mungkin kita mau melakukan pekerjaan ini untuk pemerintah. Tetapi apa boleh buat, kita harus melakukannya demi keluarga. Karena keluarga kita sekarang terjebak di jalan tol, dan mereka sekarang berjalan kaki. Kalau kita tidak berbuat sesuatu, maka mereka pun tidak akan bisa selamat. Dan saya rasa hanya kita yang akan masuk. Lagi pula kita semua sudah terpapar radiasi. Hidup kita pun tidak lama lagi. Mendengar ini semua, para pekerja ini bangkit dari ranjangnya. Dan direktur ini segera datang untuk memberikan pakaian lengkap agar bisa tahan radiasi beserta painkiller. Dan hanya boleh masuk ke dalam ruangan di antara 5-10 menit. Dalam perjalanan mereka melihat desa yang sudah hancur oleh gempa dan abu ledakan nuklir. Setelah masuk ke dalam, namun kemampuan fisik mereka mulai tumbang, harus bergantian dengan tim. Presiden dapat memantau langsung apa yang terjadi. Namun tiba-tiba terjadi retakan yang lebih besar dan melapor ke presiden, sehingga sangat sulit untuk terus dilanjutkan. Laporan gagalnya perbaikan membuat semua orang panik dan keadaan bertambah kacau. Tiba-tiba Jae-hyuk berpikir bagaimana kalau kita ledakkan saja dan kita blokir ruangan ini. Maka dia akan menjadi relawan memasang ledakan. Begitu dia masuk, dia langsung diblokir. Teman-teman di luar segera ngelas untuk memblokir pintu ini. Setelah Jae-hyuk selesai memasang bahan peledak, dia pun berusaha menelpon. Namun tidak ada sinyal. Maka dengan helmnya dia meminta siaran langsung di TV agar bisa menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Setelah selesai ngelas, dia pun menyuruh mereka semua cepat keluar dan bom pun diledakkan. Menguburkan dirinya beserta bahan bakar nuklir, dan presiden mengatakan akan selalu mengingat namanya. Tak lama kemudian, semua relawan dan direktur ini pun kemudian tidak bisa hidup lama. Dan film ini memberi pelajaran bahwa bahayanya pembangkit listrik tenaga nuklir bila terjadi kebocoran. Bila Anda suka rekapan ini, silakan berikan like dan di subscribe. Terima kasih.